Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengisi data pada aplikasi Sistem Informasi Sekolah SMA Negeri 13 Medan. Pertama yang harus dilakukan adalah buka Google Chrome, kemudian ketikkan 103.56.148.86, kemudian enter. Nah, nanti akan terbuka jendela seperti ini. Ini adalah jendela awal untuk Sistem Informasi Sekolah SMA Negeri 13 Medan. Selanjutnya, untuk siswa baru, silakan login dengan menggunakan nomor registrasi. Nomor registrasi ini bisa didapat atau bisa dilihat di aplikasi PPDB Sumatera Utara kemarin. Kemudian ketikkan di sini. Berikutnya masukkan tanggal lahir. Tanggal lahir silakan disesuaikan. Kemudian tekan setel. Nah, selanjutnya login. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, selanjutnya kita buka WA. Kemudian coba lihat ada pesan OTP. Ada pesan dari WA yang dikirimkan. Nah, salin kode tersebut. Kemudian masukkan ke aplikasi. Kemudian klik tombol verifikasi. Nah, selanjutnya kita sekarang sudah berada di halaman dashboard aplikasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami, apa-apa saja yang harus kita isi. Yang pertama adalah form identitas. Ini adalah informasi tentang diri siswa. Kemudian ayah kandung, informasi tentang ayah kandung. Kemudian ada ibu kandung, ada wali, ada kontak. Kontak ini nanti berisi informasi tentang nomor WA atau nomor handphone ayah dan ibu. Kemudian ini ada periodik, beasiswa, prestasi kalau tidak ada silakan dikosongkan atau dilewati. Kemudian kesejahteraan ini berisi informasi tentang bantuan-bantuan yang diterima dari pemerintah. Kalau ada silakan diisi, kalau tidak ada silakan dilewatkan. Kemudian ada lagi menu registrasi. Nah, ini wajib isi. Nah, disesuaikan. Nah, kemudian ada upload dokumen. Nah, ini dokumen-dokumen yang harus diupload. Untuk dokumen itu nanti harus diingat bahwa besaran file yang diperbolehkan itu adalah maksimal 500 KB. Jadi bisa dipastikan dan harus dipastikan bahwa dokumen itu tidak boleh lebih dari 500 KB. Nah, kita akan masuk bagaimana tahap pengisiannya. Nah, di sini ada menu, ini silakan diklik. Ada menu identitas siswa, ini diklik identitas siswa. Oke, diklik sekali lagi. Ya, supaya hilang. Nah, ini diisi. Nama lengkap, jenis kelamin. Nah, ini disesuaikan. Penulisan semua dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, ini disesuaikan semua, diisi. Ada nik, nanti lihat di kartu keluarga, kemudian ada nomor kakak, ada tempat lahir, tanggal lahir. Ini tanggal lahir tidak bisa diganti. Nanti kalau salah atau mau diganti mungkin tidak sesuai, nanti silakan hubungi pihak sekolah. Kemudian ini nomor registrasi akta lahir dan seterusnya, agama, berkebutuhan khusus, RT RW. Nah, kalau tidak ada RT RW ini bisa di 00, buat 00 saja. Kemudian ini untuk lintang bujur, kalau mau diisi boleh lihat di Google Map. Tapi kalau tidak mau diisi atau mau dilewatkan saja boleh. Ini dilewatkan, tidak usah diisi artinya. Nah, itu terus nih kalau punya KIP silakan diisi, kalau tidak punya ya sudah dilewatkan dan seterusnya. Nah, kalau sudah siap silakan diklik tombol simpan. Ini dia. Nah, setelah ini selesai, masuk yang kedua, ayah kandung. Nah,
setelah itu klik sekali lagi menunya. Nah, ayah kandung diisi. Nama ayah, nik bisa lihat di kakak. Tahun lahir yang dicantumkan hanya tahun lahir saja, tanpa tanggal dan bulan. Kemudian pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan seterusnya. Kalau sudah, diklik tombol simpan. Nah, setelah ini langkah berikutnya adalah ibu kandung. Nah, klik lagi menunya. Nah, ini diisi sama dengan data ayah tadi, diisi semua. Nah, ini juga tahun lahir, hanya tahun lahir saja. Kemudian simpan. Nah, kalau sudah selesai, yang berikutnya apa lagi? Wali. Nah, kalau misalnya siswa tidak tinggal dengan orang tua atau jauh dari orang tua atau berada di perantauan misalnya, atau orang tuanya berada di luar kota, maka nama wali ini wajib diisi. Nah, nama walinya, niknya, tahun lahir, dan seterusnya. Kemudian simpan. Kalau tidak ada, ini bisa dikosongkan. Atau misalnya kita tinggal dengan orang tua, tidak harus diisi nama wali, boleh dikosongkan. Kemudian langkah berikutnya adalah kontak. Nah, ini kontak. Kemudian klik menu sekali lagi. Nah, diisi nomor handphone ayah, dan seterusnya diisi. Nah, kalau udah, simpan. Nah, yang berikutnya periodik. Nah, periodik ini tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, jarak tempat tinggal ke sekolah, silahkan diisi. Jumlah saudara kandung, silahkan diisi. Kemudian simpan. Nah, langkah berikutnya apa lagi? Beasiswa. Nah, kalau ada silahkan diisi. Diklik beasiswa. Kalau misalnya ada beasiswa, nah ini kalian ditambah. Boleh kalau ada. Kalau tidak ada, silahkan dikosongkan. Yang berikutnya adalah prestasi. Nah, misalnya siswa punya prestasi, misalnya olahraga atau apa. Nah, ini bisa diisi. Bisa diklik tambah dan seterusnya. Nah, berikutnya kesejahteraan. Nah, ini kesejahteraan buat para siswa yang memiliki atau yang mendapat bantuan dari pemerintah. Ini bisa dipilih. Bisa ada PKH, ada PIP, ada perlindungan sosial, kartu sehat, kartu kesehatan. Nah, ini bisa dipilih. Kalau tidak ada, pilih tidak ada. Nah, kemudian simpan. Kalau ada, ini diisi nomor kartunya, nama di kartu siapa. Nah, baru kemudian disimpan. Yang berikutnya adalah registrasi. Ini menu registrasi. Klik lagi menunya. Nah, ini diisi. Sebutkan jurusan. Jurusan mau jurusan apa? Ya. Mau jurusan MIPA atau IPS. Jadi di sini bisa dibuat MIPA untuk jurusan IPA, kemudian IPS untuk jurusan IPS. Nah, jadi pilihannya silakan diletakkan di sini. Kemudian jenis pendaftaran ini dipilih siswa baru. Kemudian tanggal masuk sekolah sesuaikan dengan tanggal berapa masuk sekolah, bisa ditanya ke pihak sekolah. Kemudian ini asal sekolah SMP-nya. Kemudian ini nomor peserta ini dikosongkan karena tidak ada. Kemudian ini nomor seri ijazah bisa dikosongkan terlebih dahulu karena untuk saat ini siswa pasti tidak punya ijazah atau belum dapat ijazah dari SMP-nya. Nah, nanti ketika ijazahnya sudah keluar, maka si siswa bisa melakukan perubahan di sini. Jadi minta untuk diubah, ya. Jadi nanti bisa hubungi pihak sekolah, dalam hal ini adminnya, nanti bisa untuk diubah ini atau dimasukkan nomor seri ijazahnya. Ini nomor SKU ini tidak ada, tanggal terbit ijazah lihat saja di atas tanda tangan kepala sekolah. Kemudian setelah itu klik simpan. Nah, setelah selesai, langkah berikutnya apa lagi? Nah, ini adalah langkah terakhir, yaitu upload dokumen. Upload dokumen ini adalah dokumen-dokumen yang kita miliki. Nah, ini kita akan kasih contoh bagaimana sih cara menguploadnya. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini tinggal diklik. Tadi diklik tanda tambah dokumennya atau tombol tambah dokumen. Kemudian ini diupload satu persatu. Jadi dimulai dari di sini ada
upload ijazah SMP, karena tidak ada silakan dikosongkan, jangan diisi. Nah, ini dikosongkan. Kemudian ijazah nilai juga dikosongkan. SKU ini tidak ada, pasti dilewatkan. KK, nah KK-nya diupload KK. Kemudian ini akte, silakan diupload akte lahir. Kemudian foto, foto ini upload foto selfie dengan pakaian sopan setengah badan. Kemudian NISN ini adalah kartu NISN. Nah, biasanya di SD ini sudah dapat nih kartu NISN. Nah, bagaimana jika tidak memiliki kartu NISN? Silakan buka internet atau cari dari internet, ketik saja NISN. Nanti kita bisa cari NISN di sana. Nah, kalau tidak ketemu juga bagaimana? Silakan dikosongkan. Kemudian KIP, ini bagi yang memiliki KIP atau Kartu Indonesia Pintar, ini bisa dimasukkan kartunya di sini. Kemudian bansos, nih kalau memiliki bansos atau bantuan-bantuan dari pemerintah, silakan diisi. Nah, ini satu persatu disubmit, ini disubmit, satu persatu disubmit sampai semuanya selesai. Dan harus dipastikan bahwa besar daripada file yang kita upload tidak boleh lebih besar dari 500 KB. Jika lebih besar dari 500 KB, maka file ini tidak bisa diupload. Nah, setelah semua tahapan selesai kita lakukan, maka langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah melakukan validasi. Klik lagi menunya, pilih validasi. Validasi ini adalah sebuah pernyataan di mana kita menyatakan bahwa data yang kita isi itu adalah benar dan kita bertanggung jawab atas apa yang kita isi. Ini tinggal di checklist, kemudian klik simpan. Jika ada seperti ini, berarti telah selesai, kemudian klik OK. Ini biarkan abaikan saja. Mohon tunggunya abaikan saja karena ini sudah tersimpan. Tandanya apa jika kita sudah melakukan proses validasi? Ya, tandanya adalah kita bisa buka satu contoh, satu menu. Nah, di sini ada tulisannya, kamu sudah melakukan validasi. Untuk melakukan perubahan data, wajib melapor ke pihak sekolah. Jika seandainya data yang kita isi ini ada salah, kita masih berhak atau masih bisa untuk melakukan perubahan. Tapi kita harus melakukan proses yang namanya buka validasi atau batal validasi. Nah, untuk buka validasi atau batal validasi, kita bisa menghubungi pihak sekolah. Nanti pihak sekolah akan melakukan proses batal validasi, baru kita bisa melakukan proses edit kembali. Ini tadi sudah kita jabarkan tentang bagaimana cara untuk mengisi data pada aplikasi Sistem Informasi Sekolah SMA Negeri 13 Medan. Sekian dan terima kasih.